Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga menentukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Akhirnya, kemarin Polda Metro Jaya menetapkan berapa itu ya? 8 ya? Ya, 8 tersangka atas kasus tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu. Wah, berarti benar kan konten saya yang sebelumnya bahwa kemarin akan ada penetapan tersangka. Nah, kita akan lihat keseruannya. Tapi sebelum itu kita lihat nih ya, yang lagi viral juga belakangan ini, cepet aja Dani ya. Nah kita lihat di sini ya, Pak Prabowo kan sudah saya bahas juga, melihat gonjang-ganjing mengenai WUS gitu ya. Yang siapa itu? Pak Mahfud bilang diindikasikan ada markup lah, ada inilah. Pak Purbaya bilang dia tidak akan membiayai melalui APBN lah, sehingga jadi perang dingin sama Pak Luhut gitu ya. Akhirnya Pak Prabowo dengan nada tinggi bilang, apa itu ribut-ribut WUS? Saya sudah cek, WUS nggak ada masalah. Saya yang tanggung jawab. Oleh karena itu, Mukhtar Kusuma mencuit, ya, menanggapi cuitan Alex ya. Hahaha, gorengan terbo kandas. Kan kalau Kebo manggil orang-orang yang pro Jokowi itu ternak Mulyono gitu ya. Nah ini mereka manggil kebo-kebo itu ternak kebo. Jadi gorengan ternak kebo itu kandas, nggak laku. Kemudian Alex juga mencuit. Framing jahat dari pihak yang kalah Pilpres bilang kalau Prabowo akur dengan Jokowi berarti takut. Contoh tadi kan seakan-akan Prabowo takut, jadi diambil tanggung jawabnya oleh Prabowo kan gitu ya. Takut dan dikendalikan. Padahal justru mereka lah yang paling sibuk mencoba mengendalikan Prabowo. Maksudnya ternak-ternak kerbau itu dan ternak ternis gitu katanya ya. Ya, geng terbo dan ternis, maksudnya geng ternak kerbau dan ternak Anies yang hobinya main drama politik murahan. Ya, apapun digoreng sama dia, tapi percuma. Nah, kemudian ada yang menarik nih ya, dari pertengahan minggu ini, Rabu nih ya. Saya juga lihat podcastnya itu Pak Mahfud ya. Dia cerita ketika dia masih Menko Polhukam, dia sebut bahwa Ibu Sri Mulyani lindungi pegawai meski kena kasus. Nah inilah yang saya makin gak suka sama seorang yang namanya Mahfud MD. Komentarnya recehan. Kemana aja lu ketika jadi Menko Polhukam baru sekarang ngomong proyek IKN lah, proyek WUS lah, diindikasikan ada korupsi. Kalau memang ada korupsi dan lu tahu, waktu lu jadi Menko Polhukam dong. Begitu juga ini, kalau lu tahu Ibu Sri Mulyani benar melindungi pegawai yang kena kasus, tindak dong. Gimana lu Menko Polhukum dan HAM lagi. Astaga, kacau ya Mahfud. Oke, cepat kan? Ini kita masuk. Di News TV One dikatakan bahwa polisi tetapkan 8 orang jadi tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Hore, pada tumpengan nih ya. Pada tumpengan yang udah 4 banget nih sama orang-orang ini ya. 8 ditetapkan sebagai tersangka. Rasain. Nah, kemudian apa respon Pak Jokowi soal Polda Metro Jaya
Ini kan berita sebelumnya nih ya, yang akan segera menetapkan tersangka kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan. Ini kan berita hari Kamis ya. Nah, responnya sederhana aja sih Pak Jokowi ya. Dia bilang kalau ya terkait proses gelar perkara itu ya, hal itu berarti memulihkan nama baiknya secara hukum. Dan Pak Jokowi tidak berfokus pada siapa yang akan jadi tersangka dalam kasus tersebut. Ya, mantap ya. Oke. Nah, ini Detik News ya, kemarin pagi ya, memberitakan tentang Roy Suryo dan kawan-kawan jadi tersangka di kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Nah, hampir semua media lah pasti memberitakan hal ini kemarin hari Jumat. Ya, kita lihat sedikit ini Detik News. Polda Metro Jaya mengumumkan tersangka di kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Roy Suryo. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, ya, dalam konferensi pers di gedung Ditreskrimum Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat kemarin. Kapolda menyampaikan penetapan tersangka itu telah melalui asistensi dan gelar perkara yang melibatkan internal maupun eksternal. Eksternal itu misalnya Kompolnas. Kenapa diperlukan asistensi dan gelar perkara yang melibatkan pihak internal dan eksternal? Sebab kalau cuma melibatkan internal kepolisian, orang bilang, itu pasti disetir sama Jokowi. Oleh karena itu, dilibatkanlah juga pihak eksternal, misalnya Kompolnas, untuk transparansi. Ya, jadi kalau ada yang bilang, alah itu mah pesenan, nah udahlah, 7 bulan coy, sudah 7 bulan, cukup ya, cukup. Jadi, berdasarkan hasil penyidikan katanya, kami menetapkan 8 orang tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster, antara lain 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri dari ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Nah, siapa ini? Nanti kita pakai aplikasi Artificial Intelligence ya untuk mengetahui siapa ini. Ini tentu ada maksudnya ya, kenapa ada klaster atau kelompok pertama, ada klaster kedua. Nah, klaster pertama ini dijerat dengan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Widih, berlapis ini. Ya. Aduh. Kemudian, klaster kedua, kelompok kedua, ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Antara lain RS, gampang Roy Suryo, RHS, Rismon Sianipar, dan TT, bukan Chandra Teja lo ya. Tifa. Lanjut Irjen Asep Edi. Tersangka pada klaster kedua ini dikenai pasal hampir mirip ya, 310, kemudian 311 KUHP, kemudian pasal 32, wah ini lebih banyak nih ya, ayat 1 junto pasal 48 ayat 1, pasal 35 junto pasal 51 ayat 1, kemudian pasal 27A junto pasal 45 ayat 4, kemudian pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Mampus dah, lapisannya banyak nih. Berat ini, berat nih. Berat. Nah, penjara ini ya, siap menyambut mereka nih. Siap menyambut mereka. Astaga, mantap.
Kemudian inilah yang saya bilang ya, ada aplikasi namanya Grok. Nah, Grok itu aplikasi artificial intelligence, ini dipakai nih sama orang yang namanya Hartono Malon. Ya, dia bertanya kepada Grok, menurut kamu inisial-inisial di atas tadi ada 8 ya, siapa saja katanya. Kemudian Grok ini yang aplikasi artificial intelligence, dia menjawab, berdasarkan berita terkini, dia kumpulkanlah dari berita-berita yang ada selama 7 bulan gitu ya. Dan dia sudah tahu, ES itu Egy Sujana, KTR itu Kurnia Tri Rohyani, MRF itu Muhammad Rizal Fadilah, yang paling kenceng tuh teriak-teriak ya. Kemudian RE Rustam Effendi. Dan DHL itu Damar Hari Lubis. Nah, itu klaster pertama. Klaster kedua adalah RS, udah tau lah, Roy Suryo. RHS, nah ini nama lengkapnya ya, Rismon Hasiholan Sianipar. Serta TT, bukan Chandra Teja ya. Ini adalah Tifausia Tiasuma. Ya. Mantap ya, jadi sudah tahu ya, jelas. 8, mantap. Aduh. Nah, Kompas TV memberitakan dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini, polisi sita 723 barang bukti. Wih, banyak loh barang buktinya sampai 723. Pasti postingan-postingan, ya. Channel-channel atau podcast-podcast YouTube di mana mereka menuduh, pastilah ada 723. Termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada. Masain loh. Kemudian Detik News kemarin juga memberitakan tanggapan Roy Suryo. Nah, Roy Suryo di sini katanya buka suara usai jadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Apa suara dia? Kita lihat nih. Roy Suryo katanya angkat bicara usai ditetapkan sebagai tersangka di kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau orang sering sebut Jokowi. Roy menyikapi status tersangka itu dengan santai dan senyum. Pastinya senyum kecut atau senyum ketar-ketir. Bolehlah lo pasang muka senyum, tapi udahlah. Orang sudah tahu ini bakal masuk Hotel Prodeo lah. Mau taruhan, kalau sampai dia nggak masuk Hotel Prodeo, saya tutup channel saya. Catat ya, kalau sampai dia nggak masuk Hotel Prodeo, saya tutup channel saya. Dan poin yang paling penting apa katanya? Status tersangka itu masih harus kita hormati. Dan kita, sikap saya apa? Senyum aja, ya senyum kecut, senyum ketar-ketir lah ya. Jangan sok cool lo, jangan sok santai lo. Gue udah tahu lo udah ketar-ketir lah. Tersangka itu adalah salah satu proses, betul. Nanti masih ada status menjadi misalnya lanjut. Itu baru jadi terdakwa, sudah pasti ya. Baru lanjut lagi menjadi terpidana, masuk Hotel Prodeo, udah pasti. Kata Roy Suryo di kawasan Bareskrim Polri ya, Jakarta Selatan, Jumat kemarin. Oke. Jadi Roy katanya mengaku menghormati penetapan tersangka tersebut. Dia mengajak 7 orang tersangka lainnya, kan ada 8 ya sama dia, jadi dia sendiri sama 7 jadi 8. Untuk tetap tegar, ya lu tegar aja, tegar tengkuk masuknya gitu ya, ngotot terus ya. Aduh, jadi sekali lagi, sikap saya apa? Saya senyum katanya. Saya menyerahkan ke kuasa hukum. Saya tetap mengajak untuk semua yang 7 orang lain itu untuk tetap tegar. Tegar deh lu ya. Lu udah kecut lah. Ini adalah perjuangan kita semua bersama rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang mana coy? Enak aja lu ngomong perjuangan kita semua bersama rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang mana? Jangan main sembarang klaim lah lo, klaim rakyat Indonesia. Apa? Selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik. Dokumen lu bukan dokumen asli yang lu teliti. Gimana ya? Begini loh, saya kasih contoh paling gampang ya.
Kalau orang mau mengetahui selembar uang, mau itu rupiah atau dolar atau apapun, asli atau palsu, yang harus dia teliti adalah lembaran dolar itu kan. Lembaran dolarnya kan. Bukan foto dari lembaran dolar itu kan. Bukan foto dari lembaran dolar itu yang diposting di internet dong. Iya dong. Dia teliti lembaran dolar itu atau lembaran rupiah itu pakai alat scanner lah atau apalah gitu ya, pakai laser lah. Ah, ini asli. Ah, ini palsu. Begitu. Yang lu teliti apa? Foto ijazah Jokowi yang lu boleh dapat dari internet. Dari mana lu bisa bilang itu adalah kebebasan untuk melakukan penelitian? Bukan, memang lu sengaja. Oke deh. Jadi dia bilang juga untuk melakukan penelitian atas dokumen publik itu tidak harus dikriminalisasi. Pret lah. Dokumen publik apa lu? Dokumen dari internet, dokumen publik. Oke? Aduh. Dia mengatakan akan berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya terkait langkah hukum yang akan diambil usai penetapan tersangka ini. Ya pasti penasehat hukumnya bilang, udah dah, lu pasti masuk. Lu sediain baju deh, ya, sediain sikat gigi, sediain odol, sediain sabun. Begitu pasti kuasa hukumnya ya. Dia menegaskan tak ada perintah penahanan untuknya. Iya belum. Sebentar lagi ya. Ini bukan soal kecewa, ini soal ilmiah atau tidak. Pret, ilmiah di mana? Soal kriminalisasi atau tidak. Pret, kriminalisasi. Memang lu kriminal, ya. Adil atau tidak? Ya lu nggak adil. Fitnah terus kan? Itu saja ya. Jadi katanya saya tetap tegar. Teman-teman yang lain, Bang Rismon Sianipar dan Tifa yang seklaster dengan saya, kemudian dengan 5 lainnya yang klaster lainnya, saya harap juga tetap tegar katanya ya. Ini adalah perjuangan kita, perjuangan kampret ya. Perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Pret, gue nggak merasa gue berjuang untuk ini. Enak aja lu bilang perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Seluruh masyarakat. Pret juga lah. Seluruh masyarakat yang mana melawan kezaliman dan kriminalisasi. Gue gak merasa ikutan sama lu melawan yang lu klaim kezaliman. Enak aja lu ngomong ya. Nah ini kan udah deh, lu boleh ngoceh apa ya. Pokoknya lu siapin deh baju. Setidaknya lu ada 7 pasang lah ya. Celana dalam gitu ya, celana pendek, piyama atau apalah ya. Ya kan mesti gantian pakainya, kalau nggak bau lu ya. Lu siap-siap deh. Kasih tahu Tifa juga deh. Tifa juga tuh ya. Aduh. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Anda yang selama ini menanti-nantikan atau mungkin kesal gitu ya. Kok polisi kerjanya lama amat sih? Kok nggak bisa sih begini aja menetapkan? Sudah tahu kok orang hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri atas ijazah Jokowi itu asli. Kenapa nggak langsung dari waktu dulu aja ditetapkan sebagai tersangka? Tapi kan Polri kerjanya hati-hati. Dia nggak mau lolos ini orang. Ya, dikumpulkan lagi bukti-bukti lain, kemudian dipanggil pihak eksternal seperti Kompolnas supaya prosesnya transparan. Kalau nggak kan bisa dituduh, alah itu kan memang suruhan Jokowi. Nah sekarang lu sudah transparan nih, siap-siap coy, siap-siap dan bertobatlah. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.